Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga sehat selalu. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum saya mulai pembelajarannya, saya absen dulu ya. Siapa yang masuk hari ini? Rani ada? Ya. Dina, Ahmad, Dimas, Raffi, Caca. Nah, hari ini lengkap ya, semuanya masuk dan tidak ada izin sakit ataupun keterangan lainnya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada bab selanjutnya, alangkah lebih baiknya jika Ibu mereview pembelajaran minggu kemarin. Nah, kemarin tentang pembelajaran bab membaca, ya, membaca. Nah, Ibu akan memberikan sedikit kuis. Jika bisa menjawab, silahkan acungkan jarinya ya. Apa itu pengertian membaca? Iya, Rina, silahkan menjawab. Iya, benar. Membaca itu adalah kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan suara nyaring ataupun dalam hati. Benar. Pertanyaan selanjutnya atau kuis selanjutnya adalah apa tujuan dari membaca? Ya, Ahmad, silakan menjawab. Iya, betul jawabannya. Tujuan dari membaca itu sebenarnya tuh banyak sekali ya. Salah satunya itu untuk menambahkan kita wawasan atau pengetahuan lebih luas. Seperti itu. Kemudian kita bisa membaca dengan cepat karena kita sering membaca. Terus masih banyak lainnya. Baik, kita sudah mengulas pembelajaran kita minggu lalu dan anak-anak masih ingat ya. Nanti juga kalian pelajari saat di rumah. Untuk tugas biar kalian tetap ingat. Nah, untuk pertemuan minggu ini, hari ini, saya akan menyampaikan bab tentang berita. Nah, apa itu sih berita itu? Berita adalah teks yang berisikan reportase dari suatu peristiwa. Nah, itu peristiwa saat ini ataupun peristiwa kemarin. Itu yang dinamakan dengan berita. Nah, di dalam teks berita itu terdapat unsur penting yang harus ada, yaitu 5W1H. Nah, apa itu sih 5W1H? Nah, 5W1H itu adalah what, who, when, where, why, dan how. Seperti itu. Pada teks berita cetak, koran atau berita yang kalian lihat di internet ataupun online, nah itu biasanya menggunakan unsur penting kelima itu, 5W1H itu. Sedangkan jika kalian melihat teks berita analisis atau investigasi, biasanya hanya menggunakan 2-3 unsur tersebut. Pasti di sini banyak yang bertanya-tanya, apa sih perlunya belajar teks berita itu? Nah, jawabannya adalah agar kita bisa mengetahui berbagai macam ragam keberbahasaan Indonesia. Nah, jadi tuh dengan cara seperti ini tuh kita bisa membedakan antara teks satu dengan teks yang bertebaran lainnya. Jadi dengan belajar ini tuh kita bisa mengetahui, oh ini teks berita, oh ini teks cerpen, oh ini teks pengetahuan atau buku, oh ini teks novel, seperti itu. Setelah tadi ada pengertian berita, kemudian pentingnya belajar berita, selanjutnya adalah sifat-sifat berita. Untuk dinyatakan sebagai teks berita itu harus memiliki beberapa sifat-sifat yang harus dimiliki di dalam teks berita tersebut. Nah, untuk yang pertama adalah bersifat aktualitas. Nah, aktualitas itu seperti apa? Nilai-nilai yang di dalamnya berita tersebut itu mengandung peristiwa atau konten yang baru saja terjadi dan tentunya bersifat faktual. Untuk yang kedua itu terdapat nilai penting di dalamnya sehingga dirasa pembaca harus membaca berita tersebut. Nah, nilai ini termasuk dalam tujuan dari teks berita. Kemudian nilai penting ini ditunjukkan kepada masyarakat luas atau masyarakat lainnya. Dalam artian tidak ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi berita ini tuh bersifat untuk dibaca kepada
masyarakat luas, masyarakat lainnya, tidak untuk kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, adanya dampak pada masyarakat. Nah, tanpa adanya dampak kepada masyarakat, ini tidak akan kuat dinyatakan sebagai teks berita. Seperti itu, melainkan hanya sebuah informasi belaka. Untuk yang keempat adalah informatif. Sebagai teks berita itu sebagai wadah tempat informasi atau tempat informasi-informasi yang faktual untuk masyarakat. Kemudian untuk sifat yang kelima adalah memiliki daya tarik emosi di dalamnya. Teks berita memiliki daya tarik emosi kepada pembacanya, sehingga pembaca mampu mengalami atau merasakan situasi dalam berita tersebut. Contohnya dalam teks berita tersebut ada kondisi banjir. Nah, seolah-olah membawa pembaca untuk merasakan situasi dalam keadaan banjir. Seperti itu. Sederhananya, suatu teks berita harus bersifat informatif yang masih baru, kemudian faktual, benar-benar ada, dan bukan hanya fiksi. Nah, hal tersebut yang membedakan antara teks berita dengan teks fiksi. Kemudian ada bahasa-bahasa apa yang digunakan dalam teks berita. Nah, itu ada beberapa macam. Yang pertama ada bahasanya baku dan sederhana, kemudian menarik, dan kemudian singkat, padat, dan lugas, kemudian komunikatif. Untuk yang terakhir ada netral dan objektif. Kemudian ada struktur teks berita. Nah, apa itu struktur teks berita? Struktur teks berita itu adalah satu kesatuan yang membangun suatu teks berita. Jadi struktur teks berita itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada orientasi berita, yang kedua ada peristiwa, dan yang ketiga ada sumber berita. Nah, untuk orientasi berita itu mengenai pembukaan dari suatu peristiwa, biasanya terdapat penjelasan dari berita tersebut atau berita yang ada dalam teks atau berita online lainnya. Nah, kemudian untuk peristiwa ada berisi mengenai jalannya kejadian dari awal hingga akhir. Jadi didasari dengan peristiwa yang nyata atau peristiwa yang fakta. Kemudian untuk yang terakhir, yang ketiga ada sumber berita. Nah, biasanya berita yang didapatkan itu ditambahkan sumber berita. Jadi di mana berita itu mereka mendapatkan ataupun dicetakkan koran, kemudian media elektronik, media massa, dan lain sebagainya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap kalian menonton video ini. Ini berita video saya, kalian wajib nonton. Setelah itu ibu akan memberikan tugas kalian mengenai 5W1H. Jadi setelah kalian menganalisis dan melihat video ini, kalian wajib menjawab pertanyaan dari ibu atau soal yang saya kasih ya, mengenai apa itu peristiwa dalam teks tersebut atau berita tersebut, kapan peristiwa itu terjadi, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.